Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulham Revandov akan mempresentasikan tentang dihapusnya izin lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ke belakang, pada awal bulan Oktober 2020 yang lalu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menurut masyarakat dan para aktivis yang selama ini peduli dengan masalah lingkungan hidup, Undang-Undang Cipta Kerja tidak ramah lingkungan dan tidak menjamin kelestarian alam. Untuk Cipta Kerja menghapus, mengubah dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah mengenai ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Perumusan masalah dihapusnya izin lingkungan hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal yang dihapus dan diubah: Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diubah. Yang sebelumnya, izin lingkungan hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL, UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai masyarakat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Menjadi persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang kedua, pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dihapus. Undang-Undang Nomor 32 2009, setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL, UPL wajib memiliki izin lingkungan. Untuk selanjutnya, pasal yang dihapus dan diubah: Pasal 38 dan Pasal 40 UU PPLH dicabut. Pasal 38 UU PPLH selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2, izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 40 UU PPLH. Pertama, izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan atau kegiatan dibatalkan. Pembahasan dikutip dari website Kementerian Koordinator Perekonomian RI. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa prinsip dan konsep dasar AMDAL tidak berubah, tetap sesuai ketentuan sebelumnya. Perubahan hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan. Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan perusahaan untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum. AMDAL dikembalikan kepada fungsi dan proses sebenarnya, yaitu dokumen teknis dan ilmiah studi kelayakan lingkungan hidup yang kemudian digunakan sebagai syarat perizinan berusaha yang memuat ketentuan atau kewajiban dari aspek lingkungan. Tahapan izin lingkungan diringkas menjadi 3 tahap, yaitu proses dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, dan perizinan berusaha. Diperkuat dengan pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa AMDAL adalah kejadian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup, yaitu suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha
atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan lama, izin lingkungan terpisah dari perizinan berusaha. Maka apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi, pencabutan ini dicabut. Hanya izin lingkungan, izin usaha tetap jalan. Namun Undang-Undang Cipta Kerja izin lingkungan terintegrasi dengan perizinan berusaha. Apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi, pencabutan izin yang dicabut sekaligus perizinan berusaha. Persetujuan lingkungan menjadi dasar penerbitan perizinan berusaha sebagai keputusan tata usaha. Pasal 24 ayat 1-6 juga menyebutkan dokumen AMDAL merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup. Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sementara pasal 37 menjelaskan perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila penerbitan tanpa memenuhi syarat sebagai tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup atau kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL sampai UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan izin lingkungan hidup bukanlah dihapuskan, melainkan diintegrasikan langsung dengan izin usaha. Undang-undang ini juga sebetulnya bukan menghapus izin lingkungan, tetapi mengintegrasikan izin lingkungan kepada izin berusaha, ujarnya dalam konferensi pers virtual. Menurutnya, dengan ketentuan baru tersebut, selain meringkas proses perizinan usaha, juga semakin memperkuat proses penegakan hukum. Pasalnya menurut dia, dalam aturan yang lama, apabila izin lingkungan dicabut, pelaku usaha masih dapat menjalankan bisnisnya. Sekarang lebih kuat. Kenapa? Karena kalau ada masalah di lingkungan, karena dia menjadi dasar perizinan berusaha, lalu digugat perizinan berusahanya karena ada masalah lingkungan. Jadi itu bisa langsung kena kepada perizinan berusaha, ujar Siti. Dalam pasal 37 Undang-Undang Cipta Kerja juga menyebutkan perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan atau pemalsuan data, dokumen, dan atau informasi. Oleh karena itu, tidak benar bahwa dikatakan undang-undang ini melemahkan undang-undang ini melemahkan lingkungan, ucap Siti. Kesimpulan, Undang-Undang Cipta Kerja diadakan perubahan agar lebih efisien. Tidak benar adanya jika undang-undang dibuat untuk melemah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Dikarenakan saat izin lingkungan dicabut, maka izin usaha juga turut dicabut.